Banyak sekali orang yang bertanya, apakah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu ajaran Islam? Pertanyaan ini sering muncul, terutama dari akal yang ingin semuanya sederhana, atau dari ego yang curiga terhadap apapun yang tidak ia pahami. Jawabannya perlu diluruskan dengan tenang. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat bukan ajaran baru dalam Islam. Ia juga bukan agama lain. Ia bukan tambahan dari luar. Ia adalah bentuk pengelolaan manajemen ibadah, baik ibadah secara lahir, ibadah akal, ibadah hati, dan ibadah rohani, agar umat tidak rancu, tidak melompat-lompat, dan tidak salah menerapkan satu wilayah ke wilayah yang lain. Tauhid itu satu, Allah itu satu, dan mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi cara manusia berjalan menuju Allah itu bertahap. Syariat adalah fondasi, ia mengatur hukum-hukum dan rukun-rukun amal lahiriah, seperti rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, adab lahiriah, halal dan haram. Ini wilayahnya pada akal dan jasad. Sementara torekoh adalah perjalanan untuk mendalami. Ia mengatur disiplin batin, seperti mujahadah, zikir, adab hati, dan riyadhah. Ini maksudnya ke wilayah hati. Dan hakikat adalah penyaksian. Ia bukan teori, tetapi rasa tentang kebenaran amal ibadah itu sendiri. Ini sudah masuk wilayah kebasiroh, yaitu mata hati. Dan marifat adalah pengenalan secara mendalam. Bukan klaim tinggi, bukan gelar, tetapi keadaan tunduk total kepada Allah tanpa memiliki rasa apapun. Ini wilayahnya masuk ke rohani. Masalah muncul ketika manusia mencampur adukan wilayah. Ilmu akal ingin dipakai untuk menilai rohani, ilmu rohani ingin dipakai untuk melompati syariat. Akhirnya semuanya rancu. Ilmu akal tidak bisa diterapkan di wilayah rohani. Akal fungsinya memahami hukum, sebab akibat, kaidah, bukan untuk menimbang rasa iman. Sebaliknya, ilmu rohani tidak bisa diterapkan di wilayah akal. Rasa tidak bisa dijadikan dalil hukum, pengalaman batin tidak bisa dijadikan untuk pembatal syariat. Coba kita renungkan dengan jujur, bila penerapan hati dan rohani hanya berhenti di pemahaman akal, maka yang terjadi adalah akalnya paham, tetapi tidak turun melalui kerongkongan, tidak pernah masuk ke dalam kolbu, apalagi menyentuh rohani. Ia bisa menjelaskan tauhid berjam-jam, tapi masih merasa berat untuk beribadah, masih mudah sombong, masih cepat merendahkan orang lain. Ini bukan salah ilmunya, tetapi karena ilmu itu belum ditempatkan di wilayah yang benar.